Selamat siang, izin perkenalkan diri, nama saya Valeri dengan NRP 041. Di sini saya akan mempresentasikan tugas SEPEK Patologi Anatomi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kasus 4. Pada kasus 4 ini, seorang laki-laki usia 35 tahun mengeluh benjolan pada penisnya tanpa disertai rasa nyeri. Diameter 3 cm, tapi irregular, warna coklat. Pasien mempunyai riwayat sering berganti pasangan. Setelah dilakukan eksisi, didapatkan hasil diagnosa berupa kondiloma acuminatum. Pada gambaran mikroskopis patologi anatomi, didapatkan kelainan apa yang paling sesuai untuk pasien tersebut. Di pada kasus seperti ini, pasien didiagnosis dengan kondiloma acuminatum. Untuk daftar pertanyaan sendiri itu ada 3. Pertama, ada bagaimana patogenesis dan patofisiologis kelainan tersebut. Kedua, terangkan secara singkat mengenai kelainan tersebut. Ada berupa manifestasi gejala, etiologi, faktor risiko, komplikasi, dan prognosis. Bagaimana gambaran makroskopik dan mikroskopik kelainan tersebut. Untuk yang pertanyaan pertama, itu patogenesis dan patofisiologi. Untuk patogenesis dan patofisiologi sendiri, jadi kondiloma acuminatum ini disebabkan oleh HPV atau Human Papillomavirus. HPV atau Human Papillomavirus merupakan virus DNA utama yang menyebabkan kondiloma acuminatum. Virus ini, jadi dasar dari patogenesis dan patofisiologinya, jadi virus ini menginfeksi nukleus sel epitel squamosa kulit. Yang nantinya dia akan menginvasi dari sersum basale, sersum basal. Kemudian HPV ini juga dia memiliki genom onkogen yang bisa menghasilkan protein untuk memicu proliferasi dari sel-sel inang yang diinvasi oleh virus ini. Kemudian dari protein yang dihasilkan oleh genom virus ini, itu membuat si virus bisa bereplikasi dengan menggunakan DNA polimerase sel inang. Di mana nanti sel-sel inang ini dia akan berproliferasi secara tidak teratur, yang nanti di mana akan menyebabkan kondiloma acuminatum. Yang seharusnya sel-sel inang ini yang pada akhirnya akan mati, tetapi karena ada gangguan dari virus ini, dia akan terus berproliferasi dan tidak mati gitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua yaitu terkait dengan gejala klinisnya atau terkait dengan penyakitnya. Untuk pertama untuk etiologi sendiri, jadi untuk kondiloma acuminatum ini etiologinya itu dari HPV. Jadi untuk HPV sendiri itu ada 120 tipe, 90% kasus dari kondiloma acuminatum ini disebabkan oleh HPV tipe 6 dan 11. Kemudian transmisi melalui kontak kulit atau mukosa yang terinfeksi, misalnya melalui hubungan seksual itu sebesar 98%. Ya, untuk faktor risikonya sendiri itu ada perilaku seks yang tidak aman, tidak memakai kondom dan semacamnya, berganti-ganti pasangan, kemudian kondisi imunosupresi seperti pada penderita HIV, kemudian pada kehamilan, usia muda, kondisi lembab, dan merokok. Kemudian manifestasi gejala bisa berupa umumnya asimptomatik, kemudian juga bisa didapati perdarahan, juga bisa didapati juga ada erupsi papular, dan juga di sekitar lesi itu bisa terjadi juga pruritus dan rasa nyeri. Dan untuk lesinya sendiri bisa terjadi pada mulut dan anogenital. Ini ada foto-foto dari manifestasi gejala pada kondiloma acuminatum. Kemudian untuk komplikasi dari kondiloma acuminatum ini pertama bisa menyebabkan karsinoma verrucosa Buschke-Lowenstein. Kemudian juga bisa menyebabkan obstruksi saluran kemih, kemudian juga bisa menyebabkan vulvodynia dan hiperestesia pada lokasi lesi yang sudah dibedah. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, untuk kondiloma acuminatum ini dia respons terhadap terapi bedah dalam 3 bulan. Tanpa terapi bedah, kasus dapat regresi spontan dalam 1 tahun. Jadi lesinya bisa bertumbuh lebih banyak lagi dan lebih besar. Kemudian untuk pertanyaan ketiga itu gambaran makroskopik dan mikroskopik. Untuk makroskopiknya seperti ini, di gambar pada kiri itu kondiloma vagina. Kemudian untuk mikroskopiknya sendiri ini dijumpai adanya sel-sel keratinosit atau kulit yang hiperplastik dengan parakeratosis. Dan juga disertai dengan adanya
ukuran nukleus yang membesar dan ditambah juga dengan adanya perinuklear halos. Jadi perinuklear halos itu adalah warna ungu yang tua ini. Ya, itu. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan presentasi pada kali ini. Sekian, terima kasih.